Istanbul akhir 147. Nah, saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dari proposal penelitian saya, yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral dalam revitalisasi pasar tradisional Kabupaten Luwu. Nah, pada bab pertama pendahuluannya, yaitu latar belakang. Pasar tradisional ini merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian. Peran pasar tradisional dalam perekonomian daerah dapat ditunjukkan dari kontribusinya dalam pendapatan asli daerah. Selain itu, pasar tradisional juga menjadi wadah yang utama bagi penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pedagang barang, kerajinan tangan, dan produk industri rumah tangga dalam kondisi krisisnya. Pasar tradisional ini terbukti tetap bertahan dan mampu melayani setiap kebutuhan masyarakat luas, baik di kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, terkait dengan adanya upaya pencapaian prinsip utama berdikari dalam bidang ekonomi ini, di dalam target nomor 15 disebut bahwa akan dijalankan kebijakan renovasi dan revitalisasi terhadap 5.000 pasar tradisional atau kini disebut sebagai pasar rakyat yang berumur 25 tahun atau lebih. Selanjutnya pada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya bacakan, maka yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana pemerintah melakukan pembinaan teknis akan dijalankan kebijakan renovasi dan revitalisasi terhadap 5.000 pasar tadi. Nah, teknis pemerintah akan melakukan pembinaan teknis, pemantauan, koordinasi, sarana pendukung, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pembinaan teknis, pemantauan koordinasi sarana pendukung, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Luwu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Oke, kita akan melangkah ke manfaat penelitiannya. Dengan tercapaiannya tujuan-tujuan penelitian tadi, maka saya akan memberikan manfaat penelitian sebagai berikut. Adapun penelitian itu yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang berkaitan dengan teori tentang revitalisasi pasar tradisional. Sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana ini yakni alasannya sehingga masyarakat dapat terdorong untuk berbelanja di pasar tradisional adalah sarana dan prasarana yang harus diperbaiki. Nah, keberadaan pasar tradisional yang terkesan kumuh, kotor, dan tidak terawat menyebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern. Untuk itu, pemerintah seharusnya memperbaiki sarana dan prasarana di pasar tradisional. Kios dan lapak pedagang direnovasi sehingga tampak layak digunakan. Jalanan sepanjang pasar tradisional diperbaiki sehingga nampak tidak kumuh. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan. Pentingnya lingkungan yang bersih mendukung suatu pasar yang sehat. Masyarakat dapat berbelanja di pasar dengan nyaman karena sudah terjamin kebersihannya. Minimnya perhatian pemerintah terhadap pengolahan limbah membuat masyarakat tidak berbelanja di pasar tradisional.
Itulah sebabnya kita harus memperhatikan lingkungan pada pasar tradisional, khususnya di Dinas Perdagangan. Oke. Nah, ini peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM Kabupaten Luwu dalam revitalisasi pasar tradisional. Nah, Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, perindustriannya, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 70 Tahun tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM yang berpatokan pada tupoksi Dinas 20 Perdagangan Kabupaten Luwu yang menyatakan peran Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu yaitu melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagaimana telah dijelaskan yang tadi. Nah, untuk kerangka pikirnya, pasar tradisional menjadi tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Pada posisi demikian sekaligus menjadi wadah transaksi antara kebutuhan dan permintaan fungsi pasar secara tradisional. Ini ya peran dinas ini. Kemudian melakukan transaksi jual beli, kehadiran sebuah pasar menjadi kebutuhan semua orang, sebab lewat pasar rakyat yang memproduksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya guna untuk mendapatkan nilai harga dari produksinya. Kemudian harga produksinya digunakan untuk transaksi kebutuhan. Adapun bagian kerangka berpikir yakni peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM dalam revitalisasi pasar tradisional Kabupaten Luwu. Nah, ada 4: pembinaan teknis, pemantauan, pengawasan, pengendalian, koordinasi. Oke, next pada fokus ini nomor 7, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM dalam merevitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Luwu. Deskripsi fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah yang sebagai berikut: revitalisasi, di mana suatu bentuk usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Disperindak dalam melakukan perbaikan kondisi suatu bangunan atau kawasan dalam pasar tradisional di Kabupaten Luwu hingga terlihat lebih hidup atau lebih layak digunakan. Nah, yang kedua, melakukan perencanaan pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Perencanaan dalam suatu usaha yang dilakukan oleh Disperindak dalam proses menentukan strategis dalam pencapaian tujuan. Peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM dalam revitalisasi pasar tradisional Kabupaten Sinjai, pembinaan teknis maupun pemantauan, pengawasan, pengadilan, koordinasi sarana pendukung, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya bab ketiga. Oke, bab ketiga, penelitian. Penelitian ini dilakukan selama Ibu Erlina menugaskan kepada kami untuk membuat proposal. Nah, adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan SDM serta beberapa pasar di Kabupaten Luwu. Penulis memilih lokasi ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu serta melihat maraknya pasar modern yang bisa menggeser keberadaan pasar tradisional. Dan yang untuk jenis dan tipe penelitian ini digunakan melalui deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau lisan serta sifat-sifat orang yang diamati. Penelitian mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan dari berbagai data studi kasus. Selanjutnya yang ketiga, sumber data. Ada 2 jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Nah, data yang pertama adalah data primer, di mana data primer ini yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Data primer diperoleh langsung melalui hasil
wawancara di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu mengenai revitalisasi pasar tradisional. Dan yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan, serta jurnal yang menyangkut revitalisasi pasar tradisional yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Oke, selanjutnya informan penelitian. Informan penelitian ini, narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian informasi. Nah, informan ini orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan koordinasi latar lokasi atau tempat penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahannya. Di mana dokumen ini berisi penutup. Nah, penutup saya berisi kesimpulan. Yang kesimpulannya di mana pengembangan pasar tradisional adalah suatu bentuk upaya untuk meningkatkan pengelolaan pasar dengan melakukan revitalisasi pasar agar masyarakat dapat tertarik melakukan transaksi jual beli dengan nyaman sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lingkungannya yang baik dan sehat. Itulah tadi hasil pemaparan proposal saya. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.